Iya, karena apa? Generasi-generasi sekarang nanti hanya mengharapkan empat hal, toh, Jonas. Apa itu, Pak? Mazmur 146. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya! Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbagailah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Mazmur 147. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Jonas, Siapa? sekarang ini kan ada generasi Z, sekarang ini generasi Alpha. Wah, balik ke awal. Iya, karena apa? Generasi-generasi sekarang nanti hanya mengharapkan empat hal, toh, Jonas. Apa itu, Pak? Pertama, warisan. Dua, hibah. Ketiga, wasiat. Keempat, dimodali orang tua. Dimodali mertua juga nggak, Pak? Iya, karena apa? Karena generasi yang sekarang ini, pertama, perpajaan. Dilihat SPT-nya berapa, asal-usulnya uang di mana, pekerjaannya apa. Betul? Betul. Betul? Betul, Pak. Tiba-tiba punya uang 5 miliar. Nah, dari mana? Kan ditanya Ya, sama dilacak ya. perpajaan. SPT-nya berapa? Nah, Terus karena tiba-tiba punya apa? generasi tahun ini, tahun depan nanti akan banyak kasus namanya pencucian uang. Wow. Kasus apa? Misalnya pencucian uang, money laundry. Money laundering. Nah,
Dan itu nanti akan banyak kebuka tuh Mas Jonas. Wah, jadi Jelas? sekarang ini jelas. Jelas? Kan Jelas, ada Pak. orang-orang tertentu tiba-tiba jadi konglomerat. Nah, uang dari mana itu? Nah, betul? Betul. Nanti semua akan kelacak ya. Itu nanti akan kelacak nanti itu Jonas. Money laundering. Money laundering. Ya. Jelas Jadi sekarang, Jonas? ya Pak. Jadi apa Jonas? Jadi sekarang mesti nggak bisa sembarangan Pak ya. Iya. Akan terjadi apa? Money apa? Money Laundering. laundering. Banyak kasus di situ nanti Jonas. Iya Pak. Nah, itu nanti akan terjadi eh, tahun depan Jonas. Tahun depan ini. Setelah Nanti- pelantikan nih Pak ya. Iya, nanti akan banyak kasus-kasus money laundering. Kasus apa Jonas? Money laundering. Iya, itu akan kebuka semua tuh Jonas. Iya Pak. Jadi akan kebuka semua karena misalnya, misalnya artis-artis tiba-tiba langsung jadi konglomerat. Nah itu nanti akan kebuka semua Jonas. Oh, Tapi tahun-tahun mendatang Jonas. tahun depan Pak ya. Tahun-tahun depan. Ke depan ya. Berapa Ya. tahun itu nanti kebuka semua Jonas. Oh ya. Namanya mana apa? Money laundering. Nah, itu akan terjadi Jonas. Iya Pak. Nah, Jadi, ya Pak. Jadi itu akan terjadi kapan Jonas? Tahun-tahun depan. Iya. Karena kasus money laundering banyak kebuka Jonas. Tiba-tiba Iya, Pak. langsung punya uang ratusan miliar. Nah, dari mana itu? Karena nanti kan NIK menjadi NPWP Jonas. Iya. Apa Jonas? NIK akan jadi NPWP. Nah, itu yang akan membuka semuanya Jonas. Wah, desa main-main tuh Pak ya. Aliran dana itu. Wacana itu pasti Pak ya, NIK jadi NPWP itu. Ya, semua kan terintegrasi ya. Iya Pak Daud. Iya. Jadi akan terjadi. Ada pesan. Mana Jonas? Ada pesan apa Pak untuk jemaat Tuhan? Jadi generasi Alpha ini Jonas, karena persaingan ketat sekali Jonas. Persaingan apa Jonas? Ketat sekali. Nah, karena persaingan ketat, nah ini, jadi semua banyak kejadian harus mulai dari nol atau Jonas. Masa generasi Alpha, generasi awal Jonas. Dari Z ke Alpha lah. Warisan. Jonas? Ya Pak. Dari Z ke Alpha. Kali. Ya, dan modal dari mertua. Jelas Jonas? Jelas Pak Daud. Nah, gimana Jonas? Ya Pak Daud. Mau tanya apa Jonas? Pak Daud, ini sebelum tanya jawab, ini ada hal yang penting nih Pak. Pak Daud menyampaikan bahwa Pak Daud ini sama sekali tidak mempunyai media sosial apapun. Tidak ada. Saya akun di media sosial tidak ada sama sekali. Satu pun tidak ada. Baik di Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. BlackBerry. TikTok tidak ada juga. Tidak ada Pak ya. TikTok, Instagram tidak ada. Ya.
Jadi jelas ya, saudara. YouTube tidak ada. Jadi sangat jelas bahwa Pak Daud tidak mempunyai akun di medsos manapun ya Pak ya. Iya, betul. Yang itu yang pertama. Yang kedua, juga Pak Daud tidak pernah menjual berupa minyak urapan atau barang-barang yang lain. Tidak ada. Saya tidak pernah jual minyak urapan. Tidak ada. Semua gratis, free. Ya, ya apalagi Pak Daud kok minta-minta transferan. Nah, ini kan lucu sekali nih, Pak. Kacau ini. Tidak pernah. Apalagi minta foto. Ya, ini banyak beredar ini, Pak. Sebabnya, Pak. Tidak ada, Mas. Ya, jadi saudara semua tegaskan ya di sini bahwa Pak Daud tidak mempunyai akun medsos dimanapun dan juga tidak menjual produk apapun, ya sudah jelas. Jadi hati-hati di dalam bermedsos, ya. Semua free, gratis. Semua gratis. Ya, Bahkan saya melihat, saya percaya buat Pak Daud malah justru banyak memberkati, ya, bukan meminta-minta. Oke, Jonas. Oke, Pak Daud, ke tanya jawab ya, Pak. Ya. Yang pertama, Ibu Lala, Semarang. Silakan, Ibu. Ya, selamat malam Pak Daud. Selamat malam. Saya ingin menanyakan saja, apakah kutuk keturunan di antara Mama dan saya dan Mama ada atau masih ada, begitu Pak? Kita doa ya, masih ada. Oh. Yuk berdoa ya, Mas. Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, bebaskan. Di nama Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus, bebaskan. Roh setan, roh jahat keluar. Kuasa Yesus bekerja. Amin. Kuasa Yesus bekerja. Amin. Terima kasih Pak Daud. Perlu doa berapa lama Pak ini Pak? 3 bulan. 3 bulan ya Pak? Bulan. Termasuk ini karena barusan saja juga kecelakaan jatuh dari motor Pak. Apakah itu juga termasuk? Lanjut Jonas. Oke, yang berikutnya Pak Alektan, Semarang. Iya Pak. Selamat malam Pak Daud. Sebenarnya saya ingin menanyakan, ada 3 hal yang ingin saya tanyakan dan ini berkaitan ya. Karena ini memang kata teman dia katanya bisa lihat sesuatu teman saya. Yang pertama, dia bilang kalau di kantor saya itu ada orang yang kasih seperti tanah kuburan atau sesuatu untuk membuat kantor saya menjadi sepi gitu ya istilahnya. Yang kedua, dia juga bilang tidak bisa tahu Bapak. Ya. Tidak lihat lokasi, tidak bisa tahu. Biasa. Oh, nah ini katanya kalau saya itu ada yang mengikuti ya sesosok perempuan. Nah itu yang membuat jauh dari jodoh lah istilahnya seperti itu. Yang ketiga, ada orang yang ada yang bilang kalau ada yang nyantet lah istilahnya. Cuma saya tidak merasakan apa-apa Pak Daud. Kalau ini sih tidak ada apa-apa. Ya. Ini tidak ada masalah, itu tidak ada. Enggak ya. Iya Pak Daud. Kalau yang aja, Pak. Kalau sosok yang ikuti itu Pak Daud? Tidak ada juga. Enggak ada ya. Oh iya. Iya, terima kasih Pak Daud. Iya Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jauh, bebas kapan. Kuasa Yesus bekerja dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Daud. Ya, berikutnya Pak Yakub Baken dari Goa. Ya, suaranya dibuka. Silakan Iya. Pak. Siap. Iya, ya. Siap.
Nah, gimana? Saya mau tanyakan sama Pak Dato, nih bagaimana bisnisku selama ini tidak ada yang jadi-jadi. Kedua juga istri masih ada di seberang, Istriku masih ada di seberang, sudah lama bersama tapi belum menyatu begitu. Kita doa ya untuk matakan kutuk ya. Ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Amin. Oke, lanjut Jonas. Ya, berikutnya. Terima kasih Pak Dato nih. Ya, Pak Rudolf dari Bengkulu. Ini Pak Daud, saya sekarang baru pindah ke Lampung dan jauh dari keluarga gitu ya. Terus ada orang pernah bilang, orang pintar ya, kalau arwah orang tuamu melindungi kamu, kira-kira gitu Pak Daud. Itu kira-kira gimana Pak Daud? Jangan dipercayai, itu kutuk alam kubur itu. Kita doain untuk matahkan kutuk alam kubur. Kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Amin. Lanjut Jonas. Ya, berikutnya Ibu Naomi. Naomi Eli. Silakan Bu. Ya Pak, Ya, Ya, mau tanya apa Bu? suaranya. Ya, mau Pak? tanya apa Bu? Saya ada kutuk keturunan nggak ya Pak ya? Coba bantu lihat Pak Daud. Tidak ada, Ibu stres saja. Iya, makasih Pak Daud. Nggak ada kutuk keturunan ya saya ya? Tidak ada. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebas Bapak, dan mengizinkan di dalam nama Yesus. Amin. Makasih Pak Daud. Amin. Amin. Ya, makasih Pak Daud. Makasih Pak Daud. Mazmur 146. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbagailah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Ia menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Mazmur 147. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi.
Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Mazmur 148. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Mazmur 149. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihi-Nya. Haleluya. Mazmur 150. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala perkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala.
Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling.